Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon kepada Ketua Kelas, Sri Wahyuni, tolong dipimpin doanya, Sri. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih, Sri. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan kehadiran terlebih dahulu ya. Sri, siapa yang tidak hadir hari ini, Sri? Hadir semua, Bu, kayaknya, Bu. Oh, enggak, Bu. Ega sakit, Bu. Ega sakit, kenapa? Sakit, Bu. Tadi datang orang tuanya, Bu, ke sekolah. Permisi, Bu. Sakit katanya. Demam dia, Bu. Ya, ya, ya. Semoga Ega cepat sembuh ya. Sehingga Amin. kita bisa bertemu lagi ya. Iya, Bu. Supaya pembelajaran hari ini lebih bersemangat, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan tepuk seni budaya. Masih ingat semuanya tepuk seni budaya? Masih, Bu. Nah, ya. Kita lakukan bersama ya, yang semangat. Ya, yang semangat. Tepuk seni budaya. Seni tari. Seni musik, seni rupa, seni teater. Yeay, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, semangat semuanya ya. Ya, Bu. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus bersemangat supaya apa-apa yang Ibu sampaikan nanti bisa diserap, bisa masuk ke dalam hati dan pikirannya, gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan dulu ya PowerPoint Ibu. Jadi untuk pembelajaran seni budaya kelas 7 hari ini, jadi kita akan membahas tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Nah, sekarang bertanya-tanya kan, ada yang sudah tahu apa itu level dan pola lantai di sini? Belum, Bu. Nah, belum ya? Kalau belum, kita bersama-sama untuk mencari tahu apa sih itu level, apa sih itu pola lantai. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu apa kompetensi dasarnya yang akan kita capai saat kita pembelajaran seni tari pada pertemuan kali ini, yaitu memahami gerak tari sesuai dengan level dan pola lantai. Adapun indikatornya nanti Ananda Ibu sekalian harus bisa menelaah, menganalisis, dan menentukan level dan pola lantai yang digunakan pada tari satai. Adapun tujuan pembelajarannya nanti melalui kegiatan mengamati video nanti ya, diskusi kelompok, Ananda Ibu sekalian harus bisa menelaah, menganalisis, dan menentukan ya apa saja level dan pola lantai yang digunakan dalam tari satai. Amati gambar berikut ya. Amati gambar berikut ini. Nah, coba lihat gambar ini. Ada gambar apa saja di situ? Salifah? Menari-nari, Bu. Tari, Bu. Orang menari, Bu. Tapi menarinya sambil loncat, kemudian ada yang sambil duduk, kemudian ada yang sambil berdiri, Bu. Iya, Bu. Itu tarian dari daerah saya, Bu, yang nomor 3 tuh, Bu. Iya, daerah kita kan, Putrika. Kan? Iya, Nah, yang itu daerahnya. apa namanya itu? Sri? Di Liko Pulo tuh mungkin, Bu. Bukan, tari Ratna Jaro,
Oh iya. Ya, betul Nadia. Itu yang nomor 3 itu tarinya tari Rato Jaro ya dari Aceh. Iya Nadia? Iya, Bu. Bagus sekali Nadia. Berarti Nadia sudah banyak literasi ya tentang tari. Nah, teman-teman yang lain juga harus seperti itu ya. Nah, tari yang pertama itu ada tari apa? Coba dibacakan di situ ada tari apa? Apa itu, Bu? Tarik Dari kencet papatai, Bu. Iya, ada tari kecet papatai dari Kalimantan Timur. Yang kedua, coba dibacakan, Nofrinda. Yang kedua itu tari rangguk, Bu. Ya, tari ranggu dari Kerinci. Kerinci. Ya, Kerinci itu di mana tahu? Itu alamat Ibu ya. Ya, di Kerinci itu tepatnya di Provinsi Jambi. Jadi ada 3 jenis tari tradisional yang Ibu tampilkan. Nah, sekarang apa nih yang membedakan dari ketiga gambar ini? Posisi badannya, Bu. Posisi badan, apa lagi? Bentuknya, Bu. Bajunya, Bu. Bajunya boleh. Apa lagi itu? Barisannya tuh, Bu. Barisannya, Bu. Ya, barisannya ya. Jadi, yang akan Ibu bahas di sini, yang akan Ibu sampaikan, yang dilakukan sesuai dengan kata Nadia tadi ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang loncat, itu namanya level ya. Level itu tingkatan tubuh penari. Seperti contohnya kalau kita berjalan seperti biasa itu sedang ya. Nah, di sini ada yang bisa. Anak Ibu sekalian ada yang bisa mencontohkan salah satu level. Siapa? Dewi? Ya, Bu. Berdiri ya, Bu. Itu level sedang. Ya, berdiri itu level Sedang. sedang. Kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Ya, jadi berarti kalau sudah bisa mempraktekkan, berarti Ananda Ibu sudah agak paham ya dari level. Nah, ini jawaban dari level yang digunakan pada gambar tadi. Yang gerakan meloncat tadi itu namanya level apa? Kiki? Tinggi, Bu. Level tinggi. Yang berdiri namanya level apa? Sedang. Sedang. Yang duduk namanya level apa? Rendah, Ibu. Nah, bagus. Berikan tepuk tangan. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Paham, Ibu. Paham, Bu. Paham. Ibu. Paham ya. Jadi coba tolong dibacakan itu kan. Level merupakan tingkatan dalam suatu hal. Maka level gerak tari dapat diartikan sebagai tingkatan tubuh penari saat melakukan tari. Tingkatan ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, itu tingkatan. Jadi bagaimana dengan level tinggi, Nofrinda? Level tinggi itu yang loncat, Bu. Yang loncat. Coba tolong dibacakan di situ, Nofrinda. Level tinggi itu jika tubuh penari berada di atas posisi normal, contohnya seperti melompat atau melayang. Betul. Lanjutkan, Nofrinda. Level sedang bagaimana? Kemudian untuk level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas, dan level sedang dilakukan sejajar dengan tubuh posisi normal. Kemudian untuk level rendahnya juga, Bu. Dia langsung dibacakan. Level rendahnya dilakukan saat tubuh penari menyentuh lantai, duduk, dan berbaring. Nah, itu penjelasan dari 3 level. Nah, contohnya ya. Nah, sekarang coba amati kembali gambar yang ada di bawah ini. Itu gambar apa? Itu coba lihat. Aisyah, gambar tari apa itu? Tari kecak, Bu.
Ya, tari kecak dan sampingnya itu tari apa? Tari saman, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Ica. Ya, Ica belum Ibu jelaskan, sudah tahu ya, berarti Ica sudah banyak literasi. Nah, itu gunanya Ica kan punya HP, digunakan HP untuk mencari ilmu ya. Jangan cuma untuk main game ya Ica. Ya, Yang Bu. TikTok dia, Bu. Ya, digunakan Nggak ada juga TikTok untuk di HP belajar. saya, Min. Ya. Nah, sekarang apa yang membedakan dari kedua tari itu? Yang satu lurus, Bu. Yang satu lingkaran tuh, Bu. Ya, jadi bentuknya ya, barisannya. Ya. Bu. Sama rendah kayaknya, Apa Bu. itu kata lain dari barisan tadi? Apa yang beda Pola dari lantai, Bu. apa? Pola lantai, Bu. Nah, betul sekali. Sri, jadi itu namanya pola lantai atau posisi atau bentuk barisan penari. Nah, kita lanjutkan. Jadi, pada tari kecak tadi itu menggunakan pola lantai garis dan tari saman tadi menggunakan pola lantai garis lurus horizontal. Nah, berikut penjelasannya. Pola lantai adalah posisi atau formasi penari saat melakukan tarian. Pola lantai dibentuk untuk mengatur bagaimana penari melakukan perpindahan, bergerak atau menggeser posisi saat menari di atas panggung. Contohnya ada lurus horizontal. Ya, lurus horizontal tahu? Kayak Tahu, posisi Bu, kayak sholat, Bu, ya. iya, bagus. Jadi kayak kita sholat itu namanya horizontal. Ya. Kalau vertikal bagaimana? Kayak antrian sembako, Bu. Betul sekali. Ya, ada sembako bagus. Dewi ini berarti sudah banyak pengalaman ya, sudah banyak literasinya. Jadi kayak orang antri sembako itu dia lurus ke depan atau ke belakang. Jadi untuk yang ketiga ada garis diagonal, dia miring ke samping kanan atau ke samping kiri. Dan ada yang keempat ada garis lengkung. Garis lengkung itu yang seperti apa itu? Garis Apa lengkung itu? itu yang membentuk lingkaran, Bu. Lingkaran. Apa lagi selain yang di situ? Di situ kan ada lingkaran. Apa lagi? Spiral, Bu. Apa, Dewi? Gelombang, Bu. Gelombang, bagus. Dan masih banyak lagi ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Tak ada, Bu. Nah, Udah paham, Bu. Ibu jelas sekali, Bu. Nyampein pintar ya. anak-anak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Ibu akan memutarkan video. Sendiri, Kalau Bu. tidak bisa, gini aja ya, Ibu bagikan di WA group, nanti silakan ditonton di HP-nya masing-masing. Ya, Ya. Bu. Ya, Bu. Ditonton di HP-nya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Ya, Bu. Ya, kelompok 1 ada Nafrinda, Fitria, Yesi, Syarifah, Rahmayana, dan Dewi. Tolong dicatat ketua kelompoknya Nafrinda. Kelompok 2 Sri, Aisyah, Trinita, Ega, dan Kiki. Ketua kelompoknya Sri. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya, bergabung di kelompoknya. Yang kelompok 1 sebelah kanan, yang kelompok 2 sebelah kiri sini ya, sebelah kiri Ibu. Silakan bergabung di kelompoknya. Sekarang silakan buka HP-nya kelompok masing-masing. Silakan ditonton video tarinya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Sudah dilihat LKPD-nya kelompok? Sudah, Bu. Ya, harus semangat Sri.
Iya yang lainnya. Bu, semangat kali kayak ibunya nih. Ya, jadi apa tugas? Ada tugas nih, ya. Ada tugas. Yuk kita kerjakan. Nah, pada LKPD itu ada perintah untuk anak-anak ibu sekalian untuk mencari apa saja level dan pola lantai yang digunakan pada tari satai. Berdasarkan ada ragam geraknya. Yang pertama ragam gerak menyembah. Ya, apa level dan pola lantainya gitu ya. Gerak lenggang, apa level dan pola lantainya? Tutup salam, terbang, mengelak, penangkal, ayun salam, tepuk tangan dan sembah akhir, dan terakhir ada selamat datang. Nanti kalian tentukan ya. Tentukan apa saja level dan pola lantai pada gerak tersebut ya. Silakan. Baik, Bu. Silakan seluruhnya diskusi. Silakan seluruhnya diskusi. Jangan ada yang tidak bekerja ya, harus seluruhnya bekerja sama. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas kelompoknya masing-masing. Nanti setelah berdiskusi, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas ya. Nah, bagaimana kelompok Sri? Kelompok Sri ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kalau ada yang masih ragu boleh ditanyakan sama Ibu. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya dengan Ibu ya. Nah, sekarang sudah 10 menit ya. Sudah selesai seluruhnya? Sudah, Bu. Bagus. Jadi sekarang kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Bu, saya aja dulu, Bu. Kelompok 2, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menentukan level dan pola lantai pada tari satai. Setelah mengamati video, kami sudah berdiskusi dan gerakan 1 menyembah itu dengan level sedang, kemudian pola lantai horizontal, kemudian yang kedua lenggang itu dengan level sedang, kemudian tutup slow, tutup salam itu dengan level sedang dan masih pola lantai vertikal, kemudian terbawa itu terbang itu dengan level tinggi, Bu. Dan sekian, Bu, dari kelompok kami. Bagus, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Sri. Ya, ada pertanyaan? Ya, kawan-kawan. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 1 ya. Siapa yang mau presentasi nih? Kelompok 1. Ya, Bu. Ya, Yesi, silakan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Baiklah Bu, di sini kami akan mempresentasikan ragam gerak serta pola lantai pada tari satai. Untuk levelnya, di sini ada 3 level Bu yang digunakan, yaitu level rendah, level tinggi, dan level sedang. Untuk pola lantainya yang digunakan ada pola lantai garis lurus, baik itu diagonal, terus ada vertikal dan horizontal. Selanjutnya, ya bagus Yesi, terima kasih atas jawabannya. Kita beri tepuk tangan untuk Yesi. Dan kelompok 1. Jadi level dan pola lantai pada tari satai yang digunakan ada level sedang dan level rendah ya. Dan pola lantai yang digunakan ada vertikal, horizontal, diagonal, dan lengkung. Kesemua dari pola lantai sudah digunakan dalam tari satai, cuma levelnya tidak ada menggunakan level tinggi, hanya sedang dan rendah ya. Ya, sampai di
Sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Sudah jelas semuanya? sudah Bu. Nah, kalau sudah jelas, jadi untuk LKPD-nya dikumpulkan dulu. Sudah Bu. Ya, sini ya. Ya, udah. Kita lanjutkan dengan evaluasi hari ini secara mandiri. Jadi, ada soal uraian. Ini Ibu bagi kerjakan hari ini. Ibu kasih waktu 10 menit. Jadi, kalau seandainya waktunya masih ada, silakan diselesaikan. Kalau tidak, kita lanjutkan sebagai tugas di rumah. Ya. Nah, sebelum mengerjakan, Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu pada pertemuan berikutnya kita akan Ananda Ibu sekalian cari 5 ragam gerak ya. 5 ragam gerak yang digunakan pada tari satai nanti ditampilkan dengan level dan pola lantainya juga ya. Nah, itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, sekarang silakan dikerjakan uraian soal uraiannya pribadi. Masing-masing silakan dijelaskan sesuai dengan pemahaman kamu sendiri. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Waduh, ternyata sudah bel pulang. Jadi untuk tugasnya silakan dilanjutkan di rumah, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Silakan Baik dibawa. Bu, ore. Ya, kita pulang sebelum kita pulang ke rumah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dini. Sudah aman ya di recordnya ya? Pak Dian. Oh, sama Pak Dian ya. Mudah-mudahan aman lah Pak Dian ya, gitu ya. Nah, itu saja. Sepertinya kemarin kan sudah cukup panjang lebar dikomentari sama Pak Wahyu.